Halo teman-teman, kembali lagi di pembahasan soal PAI. Nah, kali ini aku mau bahas mata ujian TA2 atau dulunya A70 edisi Agustus 2025 nomor 10 mengenai klaim agregat. Nah, di sini soalnya frekuensi klaim N diketahui memiliki distribusi sebagai berikut. Jadi di sini N-nya bisa 0, bisa 2, bisa 3. Peluangnya kalau N-nya 0 itu berarti 0,7, N-nya 2 itu peluangnya 0,2, dan N-nya 3 itu peluangnya adalah 0,1. Jika klaim terjadi, maka pembayaran klaim adalah sebesar 0 dengan probability 0,8 dan sebesar 10 dengan probability 0,2. Nah, di sini frekuensi dan pembayaran besaran klaim itu saling bebas. Jadi independen ya. Nah, berapa probabilitas pembayaran klaim agregat akan lebih dari 2 kali standar deviasinya. Nah, jadi teman-teman lihat di sini bahwa kita ada 2 jenis distribusi ya. Jadi, yang pertama adalah klaim frekuensi atau dilambangkan dengan N, number of claim gitu. Kemudian di sini ada pembayaran klaim. Nah, pembayaran klaim itu biasanya disimbolkan dengan X, di mana X-nya itu artinya adalah amount, claim amount gitu ya teman-teman. Nah, jadi di sini untuk frekuensi klaim N itu distribusinya dengan tabel ini. Dan kalau untuk X berarti yaitu yang pertama 0 dan yang kedua bisa 10. Kalau 0 itu probabilitasnya adalah 0,8 dan kalau 10 itu probabilitasnya adalah 0,2. Kemudian kita di sini ada konsep pembayaran klaim agregat ya. Nah, konsep ini nanti ada hubungannya dengan rumus yang akan digunakan teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada compound random variable Z, di mana Z-nya ini terdiri dari X1 tambah titik-titik sampai Xn, di mana X1 sampai Xn adalah independent and identically distributed and independent of N. Jadi teman-teman bisa lihat ya di sini bahwa N ini adalah jumlah klaimnya, kemudian X1, X2, Xn itu maksudnya kalau X1 berarti claim amount untuk N sama dengan 1. X2 tuh berarti claim amount untuk X sama dengan 2, dan seterusnya. Nah, untuk X ini, claim amount-nya ini mereka saling berdistribusi, distribusinya saling bebas, tapi juga identik. Jadi, asumsinya adalah masing-masing dari X-nya itu, claim amount-nya itu, tipe distribusinya itu sama, gitu. Nah, berarti dari konsep ini kita bisa lihat bahwa untuk mencari expected value-nya dari klaim agregat, yaitu Z, berarti EZ-nya adalah kita tinggal kalikan saja antara expected value untuk N dengan expected value untuk X. Kemudian, kalau untuk variansnya, tinggal kita gunakan rumus seperti ini, teman-teman. Nah, ini bisa dilihat, ini ada X1 tuh maksudnya adalah expected value dan variance dari X gitu ya. Karena kan mau X1, X2, atau Xn kan sama gitu, karena identically distributed gitu. Jadi kita bisa pakai yang mana aja, yang penting X gitu ya. Nah, oke. Berarti berdasarkan ini kita akan hitung dulu ya masing-masing untuk expected value maupun variansnya, baik untuk N dan juga untuk X, teman-teman. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa dua kolom ini sudah ada di soal ya, tinggal kita lanjutkan saja. Ini kalau kita jumlahin, berarti ini kan adalah expected value untuk N-nya kan, berarti sini EN, sini EN-nya sama dengan 0,7. Kita jumlahkan juga, berarti di sini N kuadrat sama dengan 1,7, teman-teman. Oke, nah, berarti dari sini kita tahu bahwa var N sama dengan EN kuadrat kurangin EN kuadrat. Ini standar ya, konsep statistik probability. Nah, itu untuk var N-nya. Kemudian untuk variabel X sekarang, berarti kan dia cuma dua nilai kan, antara 0 atau antara 10 gitu. Terus dijumlahin, berarti di sini EX-nya sama dengan 2. Di sini berarti X kuadratnya adalah 20.
gitu ya. Sehingga di sini varian dari X dengan rumus yang sama, yaitu X kuadrat kurangin EX dikuadratkan, seperti itu. Nah, lanjut, kita mau hitung varians dari Z-nya ya, teman-teman. Nah, ini kita tinggal pakai rumus ini saja, teman-teman. Hasilnya adalah 16,04. Nah, berarti kan sekarang kan kita mau cari standar deviasinya, karena kan di sini soalnya lebih dari 2 kali standar deviasi ya, gitu. Oke, berarti sekarang standar deviasi dari Z itu adalah akar dari 16,04. Nah, terus 2 kali standar deviasi, berarti 2 kali standar deviasi dari Z adalah 8,01 ya, karena kan yang di atas ini kita kali 2 gitu, teman-teman. Yang 4,005 kita kali 2. Nah, sehingga ini adalah batasnya. Berarti sekarang kita lanjut ya ke part berikutnya. Kita mau cari probabilitas pembayaran klaim agregat akan lebih dari 2 kali standar deviasinya. Berarti sekarang yang ditanya adalah probability klaim agregat, berarti simbolnya Z ya, lebih dari 8,01. Nah, ini berarti kan sama aja 1 kurang probability Z kurang dari sama dengan 8,01. Kenapa kita pakai 1 kurangnya? Karena approach-nya lebih mudah kalau kita hitung cumulative distribution function-nya ya. Nah, di sini teman-teman tidak perlu pusing-pusing, karena apa? Pembayaran klaim X-nya itu cuman antara 0 atau 10 gitu. Jadi nggak ada tuh yang namanya di tengah-tengah atau gimana. Karena ini distribusinya sifatnya discrete, teman-teman. Bukan continuous gitu. Sehingga kita bisa tuliskan bahwa probability dari Z kurang dari sama dengan 8,01. Ini sama dengan probability dari Z-nya sama dengan 0. Berarti kan ada beberapa kemungkinan ya. Kalau misalkan agregatnya itu 0, berarti ada kemungkinan di sini berarti ini N-nya mungkin 0. Tidak ada klaim sama sekali gitu kan. Kemudian kalau X-nya 2, kemudian kalau N-nya 2, yang di sini juga ini 0, ini pasti gitu kan ya. Kemudian yang di sini N-nya 3, ya berarti di sini X-nya juga 0. Masing-masing 0 gitu ya. Kalau yang di sini tuh X-nya tuh 2 kali. Maksudnya masing-masing tuh 0 gitu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu sih ilustrasinya, teman-teman. Gitu. Nah, berarti di sini yang pertama kita tuliskan bahwa probability N sama dengan 0, kita kali 1. Kenapa 1? Karena kalau N-nya aja udah 0, berarti X-nya itu ya sudah pasti 0, makanya nilainya tuh 1. Terus kita tambah dengan probability dari N-nya sama dengan 2 ya. Terus kita kalikan dengan probability X-nya sama dengan 0. Terus kita kalikan lagi. Karena kan berarti kan X-nya kan harus dua-duanya 0 gitu. Terus kita jumlahkan lagi dengan probability N-nya sama dengan 3 dikalikan dengan probability sini X-nya sama dengan 0. Nah, ini 3 kali ya, pangkat 3 gitu. Berarti semuanya kan harus 0, 0, 0 gitu. Nah, di sini berarti N sama dengan 0 tadi kita punya nilainya berapa, teman-teman? 0,7 ya. 0,7 kali 1 tambahin 0,2 ya. Terus probability X sama dengan 0-nya 0,8 dikuadratkan ditambah dengan
Yang terakhir ini ya, teman-teman. Ini 0,1 dikalikan dengan 0,8 pangkat 3. Sehingga di sini nilainya adalah 0,8792. Sehingga kalau kita kembali ke tadi, probability Z-nya lebih dari 8,01 sama dengan 1 kurang 0,8792 ya. Sehingga di sini hasilnya adalah 0,1208, teman-teman. Dan kalau dibulatkan menjadi 0,12. Sehingga jawabannya adalah D, teman-teman. Nah, demikianlah pembahasan saya untuk soal ini. Memang kalau dilihat di sini, di bagian ini agak ribet ya, teman-teman, karena di sini sudah sifatnya sudah agregat klaim gitu. Tapi kalau kita memperhatikan soalnya dengan lebih jeli, ternyata tidak terlalu sulit pengerjaannya karena ini sebenarnya logiknya sama dengan probability dari agregat klaimnya itu adalah 0. Tapi mungkin untuk case-case lain, kita harus lebih banyak bermain dengan konsep binomial dan lain-lain ya. Itu kalau untuk macam probability, ya nanti macam-macam lah distributionnya sifatnya gitu, jenisnya. Oke, demikian untuk soal ini. Kalau teman-teman merasa berguna, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen untuk persiapan ujian kamu. Sampai jumpa di pembahasan soal PAI berikutnya. Thank you.